Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 7 Maret, hari Jumat, jam 8:51 pagi di New York. Kita bertemu kembali di ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini adalah project saya yang terbaru, video saya yang terbaru. Nanti kita akan ngobrol tentang ini, dan kemudian kita juga akan membahas beberapa komentar dari teman-teman yang ada di YouTube, maupun juga ada beberapa konten-konten yang ada di Practical Pro Bono, ya, di Facebook. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita akan segera mulai ya. Di sesi yang pertama, saya akan kembali membahas tentang project saya. Ini kelas Vessel, kelas terbaru. Nah, udah sampai sekarang kelasnya modulnya udah penuh, udah sampai di modul yang ketujuh. Jadi modul ke-6 sudah selesai. Sini ya, modul yang ke-6 sudah selesai, dan modul ke-7 sebentar lagi akan segera dibuat ya. Jadi sebentar lagi akan selesai. Saya tambahkan satu lagi adalah di main lesson di sini. Ya, ini adalah rangkuman dari semuanya, sudah saya kasih satu di sini main lesson, agar nanti rangkumannya bisa bisa didapatkan ya, value-nya tuh ada di sini di main lesson-nya ya. Nah, mulai modul 7 dan modul 8 ini udah mulai berat-berat materinya. Jadi udah makin seru dah materinya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya kelas Vessel itu, di sini ada beberapa introduction-nya. Jadi ada free video, jadi di sini ada introduction-nya. Misalkan kepengen belajar lebih dalam tentang Vessel ini, atau kira-kira kelas ini tentang apa, silakan lihat di 3 video ini, saya kasih gratis agar teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, ini adalah pembayarannya. Jadi kalau teman-teman mau bayar, tinggal langsung ikut buy di sini. Dan Anda bisa pakai kupon, ya. Kuponnya di sini untuk bulan Maret ini. Ini adalah diskon terakhir ya, teman-teman. Karena sebentar lagi materinya udah selesai, manfaatkan ini. Diskon terakhir kita pakai kupon namanya Joy 123 ya. Jadi Anda masukkan aja di bawah Joy 123, Anda apply di sini, maka langsung berubah jadi $60. Jadi Anda dapat diskon 40%, yang jadi $60. Jadi ini terakhir, setelah ini harga akan tetap balik ke $100. Ini berlaku sampai tanggal 28 Maret, masih panjang. Dan saya sediakan 20 ya. 20 deh, sorry. Saya sediakan kupon yang terbatas juga. Saya lupa 20 atau 30 orang ya mungkin ya. Jadi silakan manfaatkan ini. Kalau sudah habis ya habis ya kuponnya. Nah, gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa, ada kendala ya pembayaran pembayaran menggunakan kartu kredit, Anda bisa kontak saya lewat email, teman-teman. Nanti saya akan kasih BCA saya. Jadi Anda bisa bayar pakai rupiah juga bisa. Lalu kemudian Anda tinggal kontak saya, nanti saya kasih link khusus untuk bisa mengakses semua video ini ya. Emailnya adalah di sini, di kelas.irwanhero@gmail.com ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah update terbaru dari kelas saya, kelas video ya, di video. Jadi sekali investasi udah cukup. Anda bisa lihat video ini berulang kali. Mau tanya jawab juga boleh. Jadi ini video pertama nih, masih baru tahap pertama ya. Jadi perjalanan sebentar lagi saya akan segera selesaikan modul 7 dan modul 8 ya. Oke, terima kasih udah melihat video ini. Sekarang kita pergi ke YouTube, teman-teman. Di YouTube ada beberapa komentar ya, kita lihat di sini. Ini kemarin saya buat video program dasar manusia ya. Dan ini berdasarkan tulisan yang ada di Practical Ho'oponopono ya. Itu yang mana ya? Nah, ini saya sudah buat program dasar manusia, sudah saya sudah saya share linknya. Oke, kurang lebih lah ya. Jadi sudah ada penjelasan versi tulisan, dan ini adalah versi dari videonya. Oke, kita lihat di sini Aminuddin Salim. Ya, cakep. Thank you. Bang Charlie, mantap, thank you. Ada yang mau ikut berpartisipasi. Thank you, Rp20.000. Ketut Nari, EFIB. Thank you. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Oke, kita lihat di sini Aminuddin Salim 6630 Jepara ikut
Ngaji Kohiro. Wow. Oke, thanks. Nah, ini ada lagi. Ini Sis Kawati. Wow, ini Mujib H1N. Banyak orang yang tidak sadar identitas asli mereka yang netral. Mereka terjebak pada identitas diri yang sebenarnya bisa di-reset ulang. Terima kasih. Ya, saya setuju ya. Kebanyakan orang berpikirnya bahwa identitas saya nih satu-satunya identitas yang saya punya. Ya, mereka tidak mengetahui. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau kasih sebuah analogi nih, ya analoginya. Misalkan analoginya adalah kita pakai pulpen mana? Kuning ini ya. Oke. Analoginya adalah misalkan saya adalah aktor ya. Saya aktor nih. Saya aktor. Nih. Saya aktor ini ya. Ya coret-coret di sini ya. Ya, saya aktor ya. Lalu kemudian saya mau memainkan film ya. Saya mainkan film jadi Romeo misalkan. Maka Romeo ini adalah sebuah karakter yang saya mainkan. Ya, besok-besok saya bisa juga mainkan film jadi Rambo di sini ya. Bisa. Saya juga bisa mainkan film jadi Ip Man misalkan. Ip Man ya. Ip Man. Ya. Macam-macam. Namanya aktor. Ya, jadi peran apa yang nggak bisa saya mainkan? Ini harus kita ingat bahwa ini adalah semua peran. Bahwa yang real adalah yang ini kan. Benar kan? Bahwa Romeo, Rambo, Ip Man ini semuanya cuma peran. Saya bisa peran apa yang nggak bisa saya mainkan? Ya, satu aktor ya satu diri. Mau memang kerjaan saya aktor, maka peran apa yang nggak bisa saya mainkan? Apapun perintah dari sutradara saya bisa mainkan. Nah, kebanyakan orang terjebak berpikir bahwa ini satu-satunya peran yang bisa saya mainkan. Seolah-olah seperti saya adalah Romeo. Padahal kan bukan. Saya bukan Romeo. Saya adalah Irwan. Nah, di sini. Saya Irwan, aktor terkenal. Yang kebetulan bermain sebagai Romeo. Ya, peran ini datang dan pergi. Silih berganti, tidak abadi. Tetapi ini yang abadi, benar kan? Ya, inilah kita sebut sebagai sumbernya. Nah, ketika sekarang peran ini mati, peran Romeo ini mati, maka dia akan kembali lagi ke sumbernya. Sama juga ketika peran Rambo ini mati, maka dia akan kembali lagi ke sumbernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kebanyakan orang yang tidak mengerti ini berpikir bahwa oke, ini satu-satunya peran yang saya punya. Karena itulah mereka mempertahankan identitas, melekat pada identitas itu begitu kuatnya sehingga semakin kamu melekat pada identitas, semakin kamu lupa bahwa identitas ini cuma peran. Ya, bahwa ada sesuatu di balik identitas ini yang memainkan ini, esensinya atau yang real, yang paling real itu. Ya, karena sekali lagi tadi ini adalah Irwan, ini adalah Romeo misalkan atau Rambo, terserah. Ya. Romeo ini cuma peran yang dimainkan. Tanpa Irwan ya Romeo gak ada. Betul? Tetapi Irwan bisa tetap ada tanpa adanya Romeo. Ya, itu kata kuncinya. Oke? Thank you. Bagus banget ini. Ya, kita saling mengingatkan lah ya. Kita sama-sama saling menyadari. Oke, kita lihat Imam saja. Kenapa pikiran suka masalah? Suka dengan hal-hal negatif ibarat kertas. Di tengah ada titik hitam, kita malah fokus ke yang hitam bukan yang putih. Ya, ya karena memang begitulah sifat dari pikiran. Ya, karena itu pakailah pikiran sebagai tools. Kita nggak boleh mengatakan bahwa saya adalah pikiran. Ya, pikiran suka pada masalah. Oke, ya biarin aja. Ya, tidak ada masalah. Pertanyaannya yang paling sederhana, apakah kamu adalah pikiranmu? Apakah kamu sadar bahwa kamu bukan pikirannya? Nah, itu yang paling penting. Oke. Dalam cerita ini ya Atung 1793, apakah pil bisa dikatakan pencerahan atau ilmu kenal diri? Berbeda ya. Kalau orang tercerahkan itu dia mengetahui dengan sadar. Ya, jadi orang tercerahkan itu mengetahui bahwa oke, ternyata Romeo ini bukan Irwan toh. Ternyata saya bukan Romeo. Lah itu tercerahkan. Ya, tetapi kalau minum pil, ya pil pelupa ingatan itu tidak tercerahkan. Ya karena dia dipaksa untuk reset.
Jadi dia tidak mengetahui prosesnya, tidak ada prosesnya, tiba-tiba boom langsung kena reset. Ya, jadi maksud dari video ini adalah mengatakan bahwa ada kok sesuatu yang bukan diri ini. Bahwa identitas yang kamu selama ini kira itu benar, nyata. Ternyata itu nggak nyata. Begitu saya kasih minum pil pelupa ingatan, maka semua identitas yang kamu bangun, semua identitas yang kamu pikir itu suatu hal yang nyata, akan hilang seketika saat itu juga. Ya, maksudnya poinnya tuh di situ. Bahwa identitas yang selama ini kamu kira itu nyata, ternyata itu tidak nyata. Ya, sehingga kalau kamu mengetahui ini, oke, berarti semua fobia saya, ketakutan saya, pikiran negatif saya, semua tuh hanya ada di ranah identitas ini. Begitu identitas saya berubah, boom, atau begitu saya tidak lagi melekat pada identitas ini, maka semua paketannya pun juga hilang otomatis. Karena kalau identitasnya aja sudah tidak nyata, maka paketan yang ada di dalam identitas itu pun juga tidak nyata. Sama. Jadi itu poin terbesarnya. Ya, jadi sadari bahwa ini identitas kita ini tidak nyata. Dan identitas kita ini tidak ada nama identitas yang permanen, tidak ada. Gitu ya. Tapi apakah tercerahkan kalau minum pil pelupa ingatan? Enggak. Itu enggak. Ya tercerahkan. Poinnya adalah saya menunjukkan bahwa kalau kamu minum pil pelupa ingatan, identitas yang kamu bangga-banggakan selama ini itu hilang. Dan itu aja poinnya ya. Oke. Pak Benny Arjil. Ya Pak, kasih komen kok nggak masuk ya. Bukan komennya nggak masuk. Mungkin Bapak salah ngasih komen di konten yang berbeda. Nanti kita kembali lagi ke Pak Benny. Ya, saya sudah melihat. Nah, kita selesaikan dulu komentar di sini di Fan Official. Apakah Pak Irfan menjual pilnya? Mungkin saya butuh beberapa pilnya. Nggak jual ya, saya nggak jualan. Bukan itu poinnya. Ya, nggak jualan. Tapi intinya gini. Pesan yang mau disampaikan itu adalah bahwa apa yang kita bentuk selama ini tuh realitas kita tuh cuma berdasarkan kita punya memori aja. Ganti memorinya maka itu akan diganti. Rontok semua identitasmu. Itu poinnya. Bukan saya jualan pil, bukan kamu harus minum pil pelupa ingatan, enggak. Itu kita menggunakan imajinasi aja ya. Karena agar kita bisa mengetahui bahwa ada realitas lain, ada jalan yang lain selain yang kita pikir cuma satu-satunya ini. Gitu. Oke? Nah, kita pergi ke pergi ke yang lain. Kita lihat komentarnya di sini. Ini dia Pak Benny ya. Pak Benny ada di sini Pak komentarnya, The Power of Now. Ya, ini dia penghilang ingatan. Saya baca ini bagus banget ini Pak Benny. Pak Benny ini ahlinya ya. Jadi dia memang seorang psikiater. Jadi sudah ahlinya dalam hal dalam hal neuroscience ya. Ini sudah ahlinya. Nah, dikatakan, mari kita lihat ya, ada cara penghilang ingatan yaitu dengan elektroshock terapi pada pasien dengan gangguan jiwa berat. Ya, jadi kalau ditanya adakah penghilang ingatan secara paksa, ya itu ternyata ada. Ini dari ahlinya langsung ya. Saya kan cuma omong-omong aja, tapi kalau ini Pak Benny benar-benar dari ahlinya. Ya, ternyata kalau orang sudah mengalami gangguan jiwa berat bisa menggunakan elektroshock terapi. Ya, ini terapinya benar-benar ekstrim tapi langsung ke sumbernya. Sudah enggak orang mengalami gangguan jiwa berat pasti punya problem berat dengan pikirannya. Itu dugaan saya ya. Sehingga kalau pikirannya itu bisa kita restart, maka ya udah semuanya akan restart. Dan ini dikatakan oleh Pak Benny, hasilnya perilakunya akan berubah jadi normal. Artinya ada memori yang hilang. Nah, betul. Nah, ini yang saya nggak paham nih. Yang jadi pertanyaan, kita ingin hilangkan data umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena data pada umur yang berbeda akan menghasilkan judgmental yang berbeda pula. Nah, ini dia nih. Ya, pada shift ini apa? Shift terapi atau mungkin nanti elektroterapi tadi ya, yang bikin orang nggak sadar, sepertinya yang di-delete data usia 1 sampai 2 tahun. Ini dia. Ya, memang betul ya. Kita kalau mau gali lagi lebih dalam, oke, kita mau hilangkan memori yang mana yang mau kita hilangkan? Kalau saya bisa menjawab ini ya, berdasarkan teori-teori yang saya pelajarin, mungkin yang paling benar ya data hilangkan teori masa kecil. Ya, itu paling
paling paling ekstrim ya. Karena semua itu bermula dari sana, Kak. Disitulah tempat kita menanamkan memori jangka pendek kita. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa memilih mau menghilangkan memori yang mana? Ya karena kita nggak bisa memilih, ya udah lebih baik kita reset total lah, ya kan. Kita reset total, ya akibatnya ya sudah, dia jadi orang yang berbeda, benar-benar sudah melupakan semuanya. Karena dasar dari semuanya ini kenapa dia mengalami gangguan kejiwaan, itu pasti karena ada sebuah trauma, sebuah fobia, sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan, yang susah untuk dia cerna. Contoh seperti orang mengalami PTSD misalkan, ya. Itu kan contoh misalkan gini deh, PTSD kalau kita orang awam nih ya, misalkan gini deh, sekarang saya tentara, lalu kemudian pergi berperang, ya lalu kemudian di tengah medan pertempuran itu, teman saya, teman baik saya yang kemarin masih ketawa-ketawa dengan saya, tiba-tiba dia menyerahkan badannya untuk ditembak sama musuh, agar nyawa saya terselamatkan misalkan kayak gitu ya. Sehingga saya melihat di depan mata saya sendiri, teman saya yang begitu baik menyelamatkan nyawa saya, mati meregang nyawa dengan cukup sadis misalkan. Wah, itu akan menyimpan memori yang sangat berat dan itu akan jadi beban. Nah, itulah yang disebut dengan PTSD. Ya, kalau itu terus dalam jangka panjang, makin lama makin akut, maka itu akan mengalami gangguan kejiwaan. Saya akan mengalami gangguan kejiwaan. Dan sekali lagi ada dosisnya. Kalau itu terus tidak di-treatment, makin berat, makin berat, makin berat, lama-lama ya akut. Ya lost doll, bahasa orang Jawa udah bablas ya. Nah, itu mungkin eh, solusinya ya mungkin dengan cara ya sudah hilangkan ingatan, udah mau bagaimana lagi. Ya kalau ada ya saya nggak tahu nih elektroshock terapi seperti apa, karena itu saya tanya sama Pak Benny lagi belum dijawab rupanya. Ya terima kasih sharingnya. Boleh dijelaskan Pak lebih lanjut lagi tentang elektroshock terapi, itu saya baru tahu. Mungkin itu strum mendadak tiba-tiba eh, ingatannya jadi kacau. Ya bisa jadi. Ya karena secara tidak sengaja kita juga bisa menghilangkan ingatan. Contoh kita mengalami kecelakaan, ya mungkin kepala kita terbentur sesuatu, atau kita mengalami tumor otak, ya kemudian kita operasi otak dan kemudian ada salah prosedur sedikit misalkan, maka itu bisa terjadi. Jadi artinya memori itu diakses. Ya kita mengakses, ketika kita berhenti mengakses memori itu ya udah selesai. Jadi memori itu kita yang mengakses. Begitu kita putus itu aksesnya, ya sudah selesai. Ya bukankah semua permasalahan hidup ini ya sumbernya dari memori. Begitu memorinya kita reset, kita ganti ya semuanya akan berubah. Kamu seperti lahir baru, seperti bayi yang nggak punya memori. Ya apapun yang mau diinstal ya monggo ya kan. Kamu sekarang lahir baru, tadinya kamu orang jahat, saya install program baru jadi orang baik ya jadi orang baik. Demikian juga sebaliknya, kan begitu kan. Jadi semuanya ya ada di sini. Kalau seandainya bisa reset ya maka semua gangguan gangguan jiwa berat ini bisa terselesaikan ya dengan cara ya di reset. Sama juga seperti orang kecanduan narkoba misalkan. Ya di Amerika kejadian fentanyl, ya itu udah fentanyl nggak ada obatnya teman-teman. Itu udah ngerusak otak ya. Jadi fentanyl itu sangat-sangat gila, bukan seperti narkoba biasa yang cuman kecanduan aja. Kalau nggak kecanduan sakau, kalau ini udah ngerusak otak. Jadi sudah nggak ada terapinya, sudah nggak ada rehabilitasinya, ya udah linglung forever udah. Sadis itu benar-benar. Ya itulah pentingnya kita menjaga otak. Begitu otak kita sudah kacau, maka apa yang terjadi ya kita kacau seumur hidup kita. Ya itu ya, thank you, ditunggu Pak Benny kalau mau sharing pengalamannya. Kita juga mau belajar, sama-sama belajar ya. Terakhir kita pergi ke praktikal Ho'oponopono di sini. Ya saya bikin tulisan ya dari terkesan dengan omongannya Pak Sujiwo Tejo. Ya beliau ini memang tokoh spiritualis favorit saya nih ya. Setiap kali ada acara ILC Indonesian Lawyer Club, yang saya tunggu cuman Sujiwo Tejonya. Jadi kalau saya lihat ILC nggak ada Sujiwo Tejo ya saya langsung nggak mau lihat lah. Percuma lah, debat politik tuh capek denger ya. Ya ujung-ujungnya mereka nggak butuh benar, yang penting ngegas kan, yang penting membela julagan. Ya tetapi kalau Pak Sujiwo Tejo ini kan bukan partai politik. Ya karena itu saya nggak setuju kalau Pak Sujiwo Tejo ikut partai manapun, ya nggak setuju. Jangan Pak, tetaplah menjadi spiritualis agar kamu tidak punya kepentingan. Karena begitu kamu sekarang sudah punya partai, maka omongan kamu sekarang sudah apa katanya partai.
sudah tidak lagi netral dan penuh dengan kepentingan. Tapi Pak Sujiwo Tejo enggak, sampai sekarang omongannya tetap konsisten menurut saya, dan itu seperti memberikan sebuah pemikiran baru ya. Selain cuman kebencian dan kebencian yang selalu dipamerkan dalam setiap debat politik, tapi dia memberikan sebuah cahaya baru, sebuah pemikiran baru ya. Dan pada saat itu membahas tentang lagu Polisi ya, yang sedang rame, polisi sedang dihujat kan, gara-gara ada grup band Sukatani. Ya, ini menurut saya ini kejadian lucu banget ya, namanya orang berekspresi kok nggak boleh. Tapi Sujiwo Tejo justru malah meredakan ini dengan cara benci saja secukupnya. Boleh benci, boleh. Tapi porsinya. Ya sekali lagi, kalau dia katakan jangan membenci ya, itu omong kosong lah. Kita ini manusia, bukan dewa. Oke? Jadi sometimes kadang-kadang kamu membenci, it's fine, nggak apa-apa. Marah boleh nggak? Boleh. Tersinggung boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama dengan ajaran spiritual juga begitu. Kita bukan untuk belajar spiritual, bukan untuk jadi dewa, bukan. Ajaran spiritual adalah untuk menjadi manusia seutuhnya, menerima diri sebagai manusia. Artinya, bahwa manusia punya kelebihan dan kekurangan, itu semua kita terima dengan lapang dada. Itulah manusia seutuhnya, itulah belajar spiritual. Jadi bukan menjadi sosok yang ideal, gak boleh membenci, gak mungkin. Ya, nah tapi membenci dengan dosis yang gila-gilaan juga gak boleh juga. Coba Anda lihat konten kreator semuanya ya di YouTube semua, waduh, semua isinya kalau mau viral ya begitu ya, ekstrim. Kamu pro pemerintah atau anti pemerintah? Lu kalau pro udah pro terus, udah pemerintah benar terus. Kalau kamu anti pemerintah ya anti terus, udah pemerintah nggak ada benernya. Dah. Ya kalau kemarin saya kasih contoh antara Rocky Gerung dan Ade Armando kan begitu kan ya. Kalau kamu nonton Rocky Gerung, pemerintah nggak ada benernya. Kamu nonton Ade Armando, pemerintah benar terus, nggak ada salahnya. Ya. Akibatnya apa? Masing-masing ya membela kepentingannya masing-masing. Nggak ada kebenaran menurut saya ya. Jadi mendengarkan mereka ya mereka hanya menunjukkan egonya dan kepentingannya mereka masing-masing. Ya karena itu kita sebagai netizen itu ya hati-hati. Ya. Muji orang berlebihan yang nggak boleh, benci orang berlebihan juga nggak boleh, dosisnya kita jaga. Muji orang boleh? Boleh. Membenci orang boleh? Boleh. Tapi dosisnya dijaga. Kenapa dosisnya dijaga? Kalau tidak dijaga ya itu akan kembali lagi pada diri. Oke. Gitu aja ya teman-teman, ngobrol-ngobrol santai hari ini. Nanti kita lanjut lagi di komen-komen. Thank you teman-teman udah berpartisipasi, sudah ikut like. Ya di sini dapat like 61, banyak banget ya. Sudah dapat ada komen, ada 8 yang komen, terima kasih. Di YouTube juga sama. Thank you semuanya yang sudah ikut berpartisipasi juga, thank you. Terus kemudian yang sudah ikut berpartisipasi di kelas Vessel juga terima kasih. Sampai ketemu di ngobrol santai selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.